Cek cek mistis dan teror on. Cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ri di channel Mistis dan Teror. Malam ini saya akan menceritakan tentang mahasiswa yang dihantui di salah satu gedung kampusnya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar terhindar dari malapetaka dan mara bahaya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Berdoa selesai. Malam ini tokohnya bernama Susan. Dia adalah salah satu mahasiswi di perguruan tinggi. Waktu itu dia baru kuliah 1 bulan. Ya, bisa dibilang maba. Nah, maba ini kuliahnya pindah-pindah. Tiap harinya itu pindah gedung. Nah, udah 1 bulan kuliah, dia punya teman di sana. Dan Susan ini orangnya ya agak kurang update gitu. Jadi kadang masih tanya ke temannya. Soalnya waktu itu Susan ini nggak punya HP Android. Dia cuma mengandalkan ya HP jadul lah kayak gitu. Cerita ini pada tahun 2013. Nah, waktu kuliah dia sempat tanya ke temannya, Rizal, besok kuliah di mana ya? Nah, usilnya Rizal ini dan teman-temannya ini dia guyon. Itu di gedung F4, ya ruangan nomor 2. Itu di gedung F4, kalau nggak salah ruangan nomor 2. Lalu Susan balik tanya ke Rizal, Zal, kayaknya dari awal aku kuliah nggak pernah deh kita kuliah di sana. Lalu temennya Rizal ini bilang, iya jadwalnya baru, kamu sih tadi nggak dengerin paling, kamu kan tadi telat duduk di belakang. Lalu Susan bilang, iya aku tadi telat jadi duduk di belakang, mungkin gak kedengeran. Esok harinya Susan pergi ke kampus, yaitu gedung F4. Nah, di lantai pertama Susan ya melihat kayaknya di sini gak ada ruangan untuk kuliah, cuma ya ruangan kayak admin gitu. Naik ke lantai 2, di sana ada yang kuliah di ruangan nomor 2. Nah, naik lagi Susan ke lantai 3. Nah, di sana itu kekunci ruangan nomor 3. Lalu Susan berpikiran, biasanya kalau udah mau kuliah gak ada yang kunci ruangannya. Nah, naik lagi ke lantai 4, ruangan nomor 2. Di sana itu gak dikunci, dibuka biasa. Tapi Susan ya curiga sih awalnya. Dan itu ada sekitar 40 kursi. Kursinya itu berdebu semua. Lalu Susan duduk di nomor 2, barisan nomor 2. Susan duduk di sana. Nunggu sekitar 10 menit. Tapi nggak ada orang.
gak ada temen juga yang mau datang di jam kuliah itu. Nah, waktu itu tepat jam 3 sore. Nah, udah jam 3:10, tapi gak ada temen-temen yang datang. Pikiran Susan. Udah lumayan lama di ruangan itu. Susan sambil membuka buku. Ya, baca-baca bentar. Akan tetapi dia berpikiran, mungkin aku tanya dulu ya ke lantai 1 tentang jam kuliah. Udah baru buka. Nah, mau ditutup lah bukunya itu, mau dimasukin ke dalam tas. Tiba-tiba ada yang datang. Cewek pakai baju hitam, celana hitam. Nah, duduk di depan Susan. Dan baunya itu ya bau melati yang sangat menyengat. Duduk di depan Susan. Susan diam-diam aja. Mau nyapa juga gak kenal. Dan Susan berpikiran, mungkin aku salah kelas ya. Ini kan bukan teman aku. Tapi bodohnya Susan ini, dia nungguin di sana. Nah, mau tanya ke orang itu, Mbak kuliah di sini ya? Dia nggak ngomong apapun, cuma ngangguk aja. Nah, lalu Susan tanya lagi sama dia, Mbak ini ya mahasiswa baru ya yang masuk ke kelas saya? Nah, dia gak ngomong lagi, ngangguk lagi dia. Nah, setelah itu dia coba menoleh ke depan, tapi gak kelihatan wajahnya karena rambutnya ketutupan. Di kuping itu ketutupan full, cuma kelihatan hidungnya sama matanya. Nah, Susan ini mulai gak enak. Udah setengah jam tapi gak ada yang datang. Tapi ada Mbak. Susan udah mau keluar dari ruangan itu. Jadi kayak gak enak gitu rasanya. Waktu keluar sebentar, sampai di pintu ruangan itu, baru juga jalan sekitar 5 meter. Dia langsung berpikiran, gak enak juga ya, mbak-mbak itu gak ada temennya. Udahlah, aku mending temenin aja sekalian nunggu anak-anak. Apa aku salah jadwal ya? Jadi mikirnya dia itu salah jadwal atau jamnya yang salah. Karena kemarin si Rizal ini gak ngasih jam, cuma bilangnya sore aja. Balik dia ke ruangan itu. Tahu-taunya di belakang wanita itu ada yang duduk juga, yaitu cowok. Kaget dia. Si Susan, loh, kok ada 2 orang di ruangan ini? Padahal aku tadi keluar dari ruangan ini gak ada orang yang lewat gitu. Mungkin waktu aku berdiri ya di depannya. Nah, balik lagi dia duduk di paling depan. Nah, setelah duduk di paling depan, dia coba menoleh ke orang yang cowok itu, karena pakaiannya itu persis sama, hitam semua. Aduh. Nah, ketika mau tanya, Mas, tadi lewat mana ya? Aku gak kelihatan. Ketika bertanya, disitulah kejadian. Menoleh Susan ke kanan, dan 2 orang itu menoleh juga ke Susan dengan mulut yang berdarah dan mukanya pucat semua. Susan terjatuh dari kursi itu
Dia lari teriak-teriak dari lantai 4 sampai ke lantai 1, keluar dari gedung F itu. Nah, ketika teriak-teriak, semuanya orang itu dikira ya kayak dicopet, habis diapa-apakan sama orang. Langsung rame aja dia, rame di depan gedung F itu. Nah, ketika rame ditanya, aduh, aku kelihatan orang tadi di atas di lantai 4, ada 2 orang. Lalu salah satu yang megang kunci di gedung F itu menghampirinya. Gedung itu belum beroperasi, Mbak. Jadi di sana itu gak ada perkuliahan. Mbak itu ngapain ke sana? Lalu Susan bilang, kata temanku, ya jam kuliahnya dan tempat kuliahnya itu dipindah di gedung F4. Aku coba cari ke ruangan lantai 1, 2, 3, 4. Nah, yang kosong itu cuma lantai 4, ruangan 2. Nah, penjaga kunci itu bilang, ya Mbak, di sana itu belum beroperasi, jadi Mbak gak boleh ke sana. Kaget Susan, dan dia gak mau ngelanjutin cerita kejadian yang di gedung F4 itu, tepatnya pada lantai 4. Nah, jalan kaki dah si Susan ini. Nah, ketemu teman-temannya baru mau berangkat kuliah. Susan, ayo ke gedung G. Nah, katanya kemarin di gedung F. Lalu Rizal dengan enaknya bilang, ya maaf ya, aku kemarin cuma bercanda sama kamu. Yaudah, ayo kita ke gedung G. Susan sebenarnya udah kesel, tapi juga gak enak mau cerita tentang kejadian di tempat itu. Nah, sekian cerita tentang Susan yang dihantui di salah satu gedung kampusnya. Nah, tapi Susan ini masih penasaran dan dia mau mengajak salah satu temannya yang indigo untuk pergi ke ruangan 2 di lantai 4 gedung F4. Nah, saya Ri dari channel Mistis dan Teror mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.